Selamat datang kembali di channel Robin Start. Kali ini kita akan bahas tentang penggunaan SEM PLS dengan model moderasi. Ya, sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat bagaimana pengaruh misalkan uh, motivasi atau kompensasi atau misalkan lingkungan kerja terhadap kinerja ataupun kepuasan yang dimoderasi oleh misalkan variabel suatu kekakuan dalam birokrasi atau peraturan, di mana peraturan itu juga akan bisa memperkuat hubungan suatu variabel, misalkan tadi lingkungan kerja terhadap kinerjanya atau terhadap kepuasan karyawan. Ya. Kita langsung saja, seperti pada video sebelumnya, kita melakukan pertama adalah melakukan proceed by step 1, yang kita menciptakan project baru ya. Misalkan kita membuat model moderasi, ya seperti itu. Kita oke-kan saja, simpan gitu ya. Kemudian kita oke-kan ya, sudah tercipta di sini. Kemudian kita masuk ke proses 2. Proses 2 kita mencari datanya dari filenya misalkan tadi dari data moderasi ya, seperti pada software sebelumnya di Smart PLS. Nah, dia akan baca datanya dulu. Sudah kita oke-kan. Nah, dia akan baca datanya seperti ini. Ada lingkungan kerja, kemudian peraturan dan terhadap kinerja seperti itu ya. Tinggal kita next saja. Kemudian kita finish. Nah, berarti dia sudah selesai ini datanya ya. Oke, sudah selesai, datanya sudah masuk, tinggal kita yes-kan saja. Oke. Nah, step 3, step yang selanjutnya dilakukan adalah kita melakukan pre-proses data ya. Jadi kita cek dulu datanya, apakah ada data yang missing? Katanya tidak ada. Apakah ada nanti yang dia zero variant problem? Tidak ada juga. Apakah datanya ada yang sama? Nanti ada near singular matrix gitu ya, sehingga dia menjadi tidak konvergen nanti di dalam penganalisisan. Nah, itu semuanya tidak ada. Adakah masalah range di dalam matriksnya tadi? Juga tidak ada ya. Apakah semua indikatornya distandarkan? Nah, semuanya kita standarkan datanya. Kita lihat di sini. Nah, datanya sudah distandarkan ya. Oke, yes kan saja. Oke, kemudian kita masuk ke prosesnya ya. Kita gambar sekarang modelnya bagaimana. Nah, kalau di WPLS ini bentuk si moderasinya itu bisa kita gambar seperti pada kerangka pemikiran, berbeda dengan si SEM menggunakan Smart PLS ya. Nah, dia nanti dihubungkan ke variabel dependennya dulu, baru nanti digunakan moderating effect. Kalau di sini tidak, kita bentuk dulu create variabelnya. Kita ketik di sini. Nah, misalkan variabel pertama adalah lingkungan, gak usah panjang-panjang di sini, katanya lingkungan ya terdiri dari 3 variabel. Nah, ini tidak boleh lebih dari 8 variabel kata ya, lingkung aja lah misalnya. 3, oke-kan, save. Nah, seperti itu. Kemudian kita bentuk lagi latent variabelnya. Kita taruh di sini. Misalkan si variabel moderatingnya dulu ya, si peraturan, aturan. Nah, cukup kayaknya nih. Tek 3 aja. Kemudian kita save. Kemudian ada variabel lagi, satu lagi, yaitu kinerja. Kita buat kinerja cukup kayaknya ini ya, kurang dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian kita oke-kan ya, save. Nah, kemudian kita gambar nih direct link. Nah, yang dihubungkan cuman ini terhadap ini. Nah, tapi kalau di Smart PLS kita hubungkan lagi ini dengan ini terhadap variabel independennya tab. Nah, sehingga baru nanti kita buat add moderating effect. Tapi kalau di sini kita tinggal buat ini moderating link option. Nah, create. Nah, kita klik dia di sini. Nah, taruh dia ke sini. Set. Nah, jadi seperti gambar pada pada kerangka pemikiran bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau para sahabat ingin membuat ininya di gambarnya di tengah boleh. Kemudian kalau mau buat ikut indikatornya boleh ya, seperti itu. Nah, kalau sudah
Kalau sudah, kita simpan saja, save. Nah, oke ya. Nah, sudah jadi dia. Nah, tinggal berarti step selanjutnya adalah kita merunningnya, proses, ya kan, perform. Oke, sudah jadi ini. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nih pengaruhnya ya, pengaruhnya di sini dia kalau kita lihat efeknya ya. Nah, kita lihat dulu asumsi-asumsinya ataupun prosedur-prosedur di dalam SAM-PLS ya. Nah, yang pertama adalah kita melihat apakah ininya valid atau tidak masing-masing indikatornya. Jadi kita lihat di sini dari construct validity ya. Nah, kita lihat di sini dia semuanya sudah di atas 0,6 ya. Beberapa literatur cukup di atas 0,5, beberapa literatur di atas 0,7. Nah, tergantung yang kita gunakan ya. Kemudian ini sudah ada variabel ininya ya, interaksinya sudah dibuatnya secara otomatis. Kemudian untuk diskriminan validity ya, diskriminan validity dilihat dari pattern cross loadingnya, dia harus terbesar di sini ya dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Begitu juga dengan ini. Kemudian kalau kita lihat Vollner-nya ya, Vollner-nya itu kita lihat dari correlation apa namanya ini ya dibanding dengan square of variance-nya AV-nya ya. Ini. Nah, itu yang paling besar di antara yang lainnya gitu ya. Kemudian dilihat dari validitas dan reliabilitasnya ya kan, kita lihat di sini latent variable ya. Nah, kita lihat sini R square-nya, si kinerja terjelaskan sebesar 30% ya. Kemudian CR semuanya di atas 0,7, CA juga di atas 0,7, artinya dia valid ya. Secara average Fahrenheit extracted itu di atas 0,5. Dia di sini tadi reliable, sini valid ya. T-square-nya juga bagus, tinggi ya, di atas 0,2 gitu ya. Di atas beberapa literatur di atas 0,15 gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi variabelnya ya, pengaruhnya bisa kita lihat di sini causality effect-nya. Nah, oke, ini sign-nya, sign-nya artinya tandanya positif gitu, satu. Kemudian kita lihat di sini R square-nya tadi bisa dilihat secara langsung. Kemudian kalau kita lihat general result, ini kalau general result-nya seperti apa? Kayak average speed coefficient-nya segini, kemudian R square-nya, kemudian VIF-nya ya, itu untuk uji multicall kalau dia lebih dari satu variabel independen. Kemudian kalau dilihat dari pad coefficient, nah ini pad coefficient. Kalau kita lihat di sini ternyata si kinerja mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi kinerja ya ini ya. Nah, itu positif ya, karena dia p-value-nya juga kurang dari 0,5, tapi interaksinya belum. Jadi si aturan ini belum memoderasi hubungan antara si lingkungan terhadap kinerja seperti itu. Jadi dia belum cukup bukti ketika lingkungannya peraturannya itu berpengaruh untuk memperkuat hubungan antara lingkungan kerja dengan ya. Nah, ini disebut dengan pemodelan. Kalau yang seperti ini disebut dengan namanya pure moderasi ya, pure moderasi. Tetapi kalau di SAM-PLS dia lebih kepada pseudo moderasi. Kenapa? Karena dia harus menghubungkan si variabel moderatornya terhadap variabel dependennya. Jadi ketika kita menggambar di sini, di sini tadi si SAM-PLS tadi dia ada lagi di direct, ini dikasih direct ya. Nah, ini dikasih direct ini dengan ini. Nah, ini disebut dengan namanya pseudo atau quasi moderasi. Kalau di PLS kita bisa di WAPLS kita bisa memilih mau pure atau pseudo moderasi. Tapi kalau di SAM-nya SAM PLS dengan Smart PLS dia nggak bisa yang pure moderasi, dia hanya bisa menggunakan pseudo atau quasi moderasi, sehingga dia harus terus dihubungkan gitu ya. Nah, ini kita save, kita lihat gimana kalau dia dihubungkan ya, kita menggunakan dia si pseudo moderasi. Tadi kalau dia pure moderasi gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata
si ketika ini diinikan ya. Nah, dia berfungsi sebagai variabel independen juga karena dia memiliki pengaruh sebenarnya si aturan tadi terhadap si kinerja ya. Kalau kita lihat sini pengaruhnya negatif ya. Jadi semakin aturan itu semakin kaku ya, dia kemungkinan kinerjanya juga akan semakin menurun ya. Kalau kita lihat sini Fed coefficientnya ya, di sini dia signifikan aturannya ya, tapi negatif. Nah, sedangkan di sini aturannya terhadap lingkungan ini dia belum cukup bukti. Nah, kenapa kadang-kadang di antara software itu terjadi perbedaan ya, karena pendekatan daripada interaksi ini ada berbagai metode yang digunakan. Ketika di Smart PLS dia beberapa metode yang bisa digunakan, ada menggunakan nilai standarnya, ada menggunakan two step dia menggunakan two step regression. Dia di dalam penyesuaian itu berbeda-beda sehingga kemungkinan hasilnya juga akan berbeda. Sementara kalau di buah PLS ini cuma menggunakan satu metode ya. Kalau dilihat dari sisi banyak opsi-opsinya, yaitu lebih banyak opsi memang di SEM PLS dengan menggunakan Smart PLS. Nah, di sini juga kita bisa mengeksplor macam-macam lagi ya. Jadi bisa mengeksplor untuk statistik power nanti untuk minimum sampling. Nah, di sini ada. Kemudian dia ada beberapa explore logistic regression. Nah, ini bisa digunakan untuk logistic regression. Kalau si Smart PLS tidak seininya gitu ya, tidak sekomplit ini. Nah, ini explore categorical. Nah, dia punya fungsi-fungsi lain sebenarnya di SEM PLS menggunakan buah PLS, khususnya menggunakan untuk bentuk-bentuk yang non linear. Nah, di situ dia. Jadi di sini bisa kita lihat settingannya. Nah, ini yang sampai tadi two stakes ya. Nah, indikator produk langsung tapi dia standaris atau tidak gitu. Jadi tergantung metode-metode yang kita gunakan. Di sini bisa di setting-setting juga ya. Nanti innernya bagaimana ininya, penggunaannya, weight-nya, penimbangnya seperti itu. Jadi ada banyak settingan yang bisa kita gunakan di sini gitu ya. Di sini penggunaan variabel-variabelnya. Di sini bisa kita lihat datanya ya. Data-datanya yang distandarkan dan tidak distandarkan ya. Ini variabel raw data yang unstandardized, ini yang menggunakan standardized. Demikian penggunaan WPLS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.